Sekarang kita ada di WA Farm. Saat ini saya mau bercerita tentang pengalaman saya beternak lele. Saya udah 3 kali ini menjalani masa tabur sampai tuai kayak gitu. Nah, di kali yang pertama itu karena belajar dari YouTube, belajar dari orang-orang yang ada kayak gitu, maka saya kepingin supaya nggak biaya tinggi ya. Kalau misalnya harus pakai pelet dengan harga 13.000 sampai 14.000, sementara harga jualnya 18-19.000, belum biaya-biaya dan lain sebagainya, tentu keuntungan yang didapat sangat minim sekali kayak gitu. Oleh sebab itu di saat yang pertama dengan penuh semangat saya kepingin untuk mencoba pakai sedikit mungkin pakan dari pabrik. Apa yang saya lakukan? Yaitu saya pakai banyak sayur dari pasar. Jadi saya jumpa dengan satu orang yang jualan di pasar, yang jual sayur-sayur itu, dan mereka menyediakan untuk semisal sawi putih ya, yang bagian-bagian luarnya itu yang nggak kepake itu. Terus kemudian juga mungkin ada kangkung, ada juga brokoli, macam-macam ya, seperti itulah kayak gitu. Nah, itu kumpulin jadi satu, terus kemudian saya rajang kecil-kecil kayak gitu, dan saya berikan itu kepada lele yang ada. Apa yang terjadi di channel-channel YouTube, banyak sekali orang yang melakukan itu dan merasa berhasil. Saya ketika mencoba sendiri melakukan hal yang sama, yaitu memberikan kepada lele itu daun pepaya, sayur-sayuran dari pasar sebagai makanan utama daripada lele. Yang ada adalah lele itu ternyata tidak kunjung tumbuh dan berkembang. Masa panennya itu yang pertama itu bisa sampai 5 bulan, bahkan menjelang 6 bulan. Sangat-sangat lama sekali. Dan saya anggap kali yang pertama itu proyek percobaan, dan percobaannya itu gagal. Jadi saya udah berhasil mencoba yang gagal itu, yaitu memberi makan lele itu dengan banyak sekali sayur, dan bisa jadi buah-buahan macam semangka atau apa, dan dipastikan gitu tidak berhasil. Di kali yang kedua saya mencoba untuk menggunakan pelet. Sekarang bukan lagi pakai sayur tapi pakai roti. Saya kumpulin dari banyak pabrik-pabrik roti itu untuk bisa supply saya, untuk mencukupkan kebutuhan roti yang saya perlukan. Dan di periode yang kedua itu saya memberi makan lele itu dengan pelet sama roti. Banyak channel-channel YouTube yang juga membahas dan merasa ini adalah cara yang berhasil kayak gitu. Namun apa yang terjadi ketika saya mempraktekkannya sendiri kayak gitu, itu tidak tidak berjalan, tidak menghasilkan, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka kembali kepada mau tidak mau bahwa pelet dari pabrik, yang oleh pabrik makan untuk lele itu, mereka punya ahli-ahli di dalamnya, mereka menguji sedemikian rupa, uji lab untuk menghasilkan protein sampai 31%, bahkan ada yang 36-39% juga ada seperti itu. Supaya apa? Supaya bagus untuk tumbuh kembang lele. Dan di dalam pelet itu sendiri bisa jadi mungkin ada vitamin-vitamin, mineral-mineral, bahkan mungkin ada obat-obatan yang kita tidak bisa dapatkan itu di luar pelet. Kalau kita cuma kasih roti aja, akan ya roti sih ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada
ada telur di dalamnya, ada mentega, tapi itu tidaklah sesuai dengan ukuran protein yang diharapkan oleh lele. Nah, di periode yang ketiga ini saya akan fokus kepada pelet yang ada di pabrik kayak gitu. Saya akan uji coba kembali. Jadi saya akan pakai bagaimana kalau satu kolam itu saya kasih delta mulai awal sampai akhir. Jadi PF 1000 pertama, terus kemudian delta min 1, terus nanti dikasih delta min 2 kayak gitu. Nah, satu kolam lagi itu saya pakai 371 min 1. Nanti saya akan bagikan pengalaman saya bagaimana perbedaan delta min 1 dengan 871 min 1 itu yang punya Prima Fit itu. Nah, saya berharap di kali yang ketiga ini saya bisa mendulang profit dari apa yang ada. Nah, ada satu kolam lagi yang ini nanti dikasih pelet itu dari rumahan. Jadi ada seorang bapak itu yang membuat uji coba sendiri, ya, dia bikin pelet sendiri, namun peletnya itu enggak terapung, tapi peletnya itu tenggelam, tapi itu bisa disiasati dengan berbagai macam cara kayak gitu. Nah, ikuti terus channel WA Farm ini supaya kita bisa juga belajar bersama-sama. Nah, apabila Anda merasa mendapatkan manfaat dari channel ini, saya minta dukungan Anda untuk bisa subscribe, like, bahkan share, komen channel ini supaya kita bisa tumbuh bersama-sama. Nah, sampai di sini dulu. Terima kasih buat kebersamaan kita.